Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan stres berpisah denganmu. Ya. Jadi kalau mantan blokir seluruh media sosial kita, mantan tidak mau ketemu dengan kita, mantan blokir nomor telepon kita, dan kita betul-betul tidak bisa ketemu lagi dengan mantan pada saat ini. Bagaimana caranya kita bisa tahu kalau dia sedang stres berpisah dengan kita? Maka sesungguhnya kita bisa melihat tanda-tanda itu melalui media sosialnya. Nah, tadi media sosial kita diblokir. Nah, itu memang jadi PR kita sekarang untuk mencari tahu ya apa yang mantan posting. Karena apa yang dia posting itu sesungguhnya adalah cermin apa yang dia rasakan ya. Kalau kita diblokir, maka kan kita masih bisa menggunakan akun media sosial kita yang lain untuk melihat apapun yang mantan posting. Kalau Instagramnya mantan di private, yang bisa lihat cuma teman-temannya, kan ada teman, sahabat kita, atau kenalan kita yang juga memfollow Instagramnya mantan, ya, kan kita bisa pinjam, bisa numpang melihat apa yang mantan posting melalui Instagram teman atau sahabat kita yang memfollow IG-nya mantan. Dan begitu banyak cara. Ya, saya yakin apalagi yang sudah pisah lama-lama nih dengan mantan, mesti sudah canggih-canggih banget nih kemampuannya untuk mengintip apa yang mantan posting di media sosialnya. Ya, tapi kalau kita memang tidak bisa ketemu, kalau kita mau lihat apakah mantan juga stres atau tidak, ya tentu paling mudah melihatnya di media sosialnya. Jadi tandanya yang pertama tuh, mantan akan menjadi orang yang sangat emosional, sangat pemarah. Kalau dulu mantan menggunakan media sosial itu dengan sabar, dengan tenang, dengan dewasa, dengan bijaksana ya. Sekarang mantan berubah jadi kekanak-kanakan menggunakan media sosial itu. Sangat mudah terpancing emosinya. Kan biasa ya, di media sosial itu ada orang yang komennya menyenangkan, tetapi juga banyak yang komennya itu menyakitkan begitu. Kalau dulu mantan sih cuek-cuek saja tuh dengan yang haters seperti itu ya. Tapi sekarang semuanya dia jawab. Ya, semua komen itu dia labrak. Ya, dia marah-marah dan seterusnya. Nah, itu kalau mantan kelihatan sangat emosional, menunjukkan mantan juga sedang stres pada saat ini. Padahal kita mengenal baik mantan, orangnya sabar. Ya, orangnya tidak peduli dengan apa kata orang. Tapi sekarang dia sangat mudah terpancing cuman dengan komen-komen dari teman-temannya, dari followernya di media sosial. Kemudian yang kedua ya, mantan sekarang kehilangan kreativitasnya di dalam berkarya atau di dalam memposting sesuatu. Padahal dulu setiap postingan mantan itu selalu viral ya. Ratusan orang ikut berbagi, ribuan orang ikut berbagi. Tapi sekarang mantan sudah kehilangan kreativitasnya. Ya. Jadi sekarang postingan-postingan mantan sudah tidak laku tuh. Atau bahkan mantan sudah jarang ya memposting sesuatu yang kemudian itu memang mencerminkan bakat dan kemampuan mantan. Misal mantan ini suka bercanda, ya, itu bakat dia. Apapun yang dia posting yang lucu-lucu itu akan memancing ya
orang untuk berbagi, memancing orang untuk berkomentar dan seterusnya. Dan sekarang mantan jadi berubah. Mantan tidak lagi seperti mantan yang kita kenal. Mantan kehilangan kreativitasnya tadi di dalam berkarya. Mudah tersinggung tadi yang pertama. Nah, sekarang kehilangan kreativitasnya. Jadi berubah. Nah, kemudian tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, tandanya mantan banyak curhatnya daripada menghasilkan karya yang bermanfaat, yang menghibur dan seterusnya. Sekarang isinya curhat terus. Postingan-postingan mantan itu kalau tidak berisi kekecewaan ya, kemudian berisi kesedihan, isinya curhat terus. Dan itu menunjukkan bahwa mantan betul-betul stres setelah berpisah dengan kita. Jadi tidak hanya kita yang stres dengan perpisahan itu. Mantan juga bisa stres karena sekarang dia sedang mengalami fase kehidupan yang baru. Kalau kemarin segala sesuatunya tinggal bilang saja, selalu ada kita siap untuk membantu. Kalau dulu dia mau kemana saja, kita siap 24 jam untuk antar jemput dia. Kalau dulu dia mau minta apa saja, selalu kita adakan, bahkan kalau perlu pakai ngutang. Nah, sekarang dia kaget, oh ternyata berpisah itu sesuatu yang tidak enak, dia merasa kesepian, tidak ada tempat curhat, langsung begitu, dengan segudang nasihat yang akan membuat dia merasa tenang, dan seterusnya. Nah, maka itu 3 tanda. Jika ternyata perpisahan juga bisa membuat mantan jadi stres ya. Nah, jadi yang penting sekarang kita lakukan adalah ya tetap menyemangati diri kita untuk bisa bangkit dari perpisahan itu. Karena kalau kita juga diam begitu ya, kita cuman rebahan, kita cuman membayangkan mantan, itu akan membuat kita semakin stres. Tapi dengan kita keluar rumah, kita bekerja, ketemu banyak orang, kita akan mendapatkan begitu banyak inspirasi ya. Kita akan terhibur ya dengan bicara dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kita. Dan kalau kita bekerja, kita dapat income, kita dapat uang, itu juga akan menjadi hiburan yang luar biasa bagi kita. Saat kita melihat gaji kita bertambah, itu jadi hiburan untuk kita. Saat kita melihat kita mendapatkan begitu banyak prestasi dan apresiasi dari banyak orang, itu akan menambah semangat dalam hidup kita. Ya. Dan kerja keras, bekerja itu membuat orang sehat, dan kerja keras itu akan membuat orang sukses ya. Nah, karena itu ya, kesuksesan itu akan membuat orang tertarik kepada kita, termasuk juga mantan. Begitu melihat kita sukses, mungkin mantan mengabaikan kita sekarang, tetapi begitu melihat kita sukses, dia akan melirik kembali kepada kita. Dan sukses itu hanya bisa dicapai dengan keinginan dan melakukan kerja keras. Manusia akan mendapatkan kesuksesannya jika dia mau berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.